Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Ar-rabi'atu ayyakuna mukhfiyan hajatahu la yukthirul batha wasyakwa. Yang keempat dari 6 sifat yang ada pada diri orang yang diberi sedekah, agar sedekah itu menjadi berkembang, menjadi berlipat ganda, sebagaimana yang diterangkan pada minggu yang lalu, bahwa orang yang menerima sedekah kita itu pertama adalah orangnya takwa kepada Allah. Berikanlah sedekah kita kepada orang yang takwa kepada Allah. Karena apabila kita berikan sedekah kepada orang takwa, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, sehingga kita yang memberi pun dapat bagian dari ibadah yang dilakukan oleh orang yang takwa itu. Nah, yang kedua disebutkan bahwa orang yang bertugas di bidang ilmu, baik dia menuntut ilmu agama atau dia mengajarkan ilmu agama, nah berikanlah sedekah kepada mereka supaya mereka lapang, supaya mereka fokus untuk ilmu. Yang ketiga, orang yang diberikan sedekah itu orangnya orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu artinya orang yang menganggap bahwa kita yang memberi itu hanya perantara, yang memberi itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 macam sudah diterangkan pada minggu yang lewat. Yang keempat, orang yang menerima sedekah itu hendaknya adalah orang yang menyembunyikan hajatnya, tidak memperbanyak akan keluh kasahnya. Jadi orang yang kita beri ini sebenarnya orang yang sangat memerlukan, tapi inya diam. Nah, kadang mengeluh kasah ke situ kemari. Itu yang perlu dibantu. Itu yang perlu kita beri sedekah. Orangnya ini orang yang fakir sebenarnya, tapi inya kadang pernah mengeluh dengan kefakirannya. Nah, itu yang mesti menerima sedekah kita itu. Aw yakuna min ahlil muru'ah mimman zahabat ni'matuhu wa baqiyat 'adatuhu fa huwa yata'ayyashu bi jilbabit tajammul. Atau dia itu termasuk orang yang mempunyai muru'ah, daripada orang yang sudah hilang nikmatnya dan tetap kebiasaannya dia hidup pada jilbab keelokan. Ini orang ini dulunya orang yang berada. Nah, oleh karena itu orang berada, lalu pakaiannya bagus waktu dahulu, pakaiannya bagus, makannya bagus. Nah, sekarang ini sudah menjadi orang yang tidak berada lagi. Ini menjadi orang yang miskin. Dan ini tetap menyembunyikan kemiskinannya itu. Tetap menyembunyikan kemiskinannya itu
dengan menampakkan keelokan kepada orang. Dulunya inya rapi, waktu inya kaya, sekarang miskin tetap inya rapi. Kada usang. Waktu inya kaya, orang itu pakaiannya bagus, sekarang yang sudah miskin tetap pakaiannya bagus karena dia menjaga agar orang tidak mengetahui kemiskinannya itu. Nah, ini orang yang perlu dibantu. Nah, ini orang yang perlu diberikan sedekah. Qala Allah Ta'ala yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang jahil menyangka mereka itu kaya, menyangka kaya karena penampilannya bersih, penampilannya rapi, padahal kantung karing itu penampilan wah mantap. Orang-orang jahil mengira itu orang kaya, padahal karena mereka punya sifat ta'affuf, punya sifat iffah, menjaga diri dari minta-minta, dari mengemis, dari ketahuan kepakirannya, kemiskinannya. Dia jaga diri jangan sampai orang mengetahui bahwa dia miskin. Engkau mengenal mereka itu dengan tanda-tanda mereka tidak minta akan manusia. Mereka ada minta-minta. Ayla yulihuna bisual, mereka tidak memaksa dalam meminta itu. Li'annahum agniya biyakinihim, karena mereka itu kaya dengan keyakinan mereka. A'izzatun bisabrihim, mereka itu mulia dengan kesabaran mereka. Jadi misalnya ada dua orang miskin, yang satunya orang miskin yang diam, yang kada pernah mengeluh, yang satunya ada orang miskin yang suka mengeluh. Nah, yang perlu kita beri itu yang diam itu. Pahalanya lebih besar memberi yang diam, yang tenang, padahal dia miskin, daripada kita memberi yang berkeluh kesah dengan kemiskinannya itu. Wa hadza yanbaghi an yutlaba bil fahsi an ahli din fi kulli mahallah wa yustakshafa an bawatini ahwali ahli khair wa tajammul. Dan ini semestinya bahwa dituntut, dicari dengan diperiksa dari orang-orang ahli agama pada tiap-tiap tempat, tiap-tiap kampung, dan dicari tahu tentang batin keadaan-keadaan orang yang baik dan orang-orang yang kelihatannya elok itu. Ada orang tuh kelihatannya elok, kelihatannya bagus, inya orang baik. Nah, kita cari, kita hendak tahu kayak apa sebenarnya kehidupan orang itu. Nah, dicari. Pasawabu sarfil ma'ruf ilaihim ad'afu ma yusrafu ilal mujahidina bisual. Pahala memberikan kebaikan sosial kepada mereka itu berlipat ganda dibanding dengan diberikannya kepada orang-orang yang minta-minta itu. Itu lebih besar pahalanya kita memberi orang yang seperti tadi. Nah, itu yang keempat. Jadi yang keempat, orang yang kita sedekahi ini adalah orang yang kada bisa mengeluh kasah, orang yang disiplin, orang yang menyembunyikan hidupnya, kemiskinannya. Al-khamisatu, yang kelima, yang kita beri sedekah itu ayyakuna mu'ila, bahwa dia itu orang yang mempunyai tanggungan. Tanggungan. Kita bersedekah kepada orang miskin yang banyak punya tanggungan, lebih besar pahalanya daripada kita memberikan sedekah kepada orang miskin tapi tidak ada tanggungannya. Nah, jadi orang miskin yang kita beri sedekah itu adalah orang yang mu'ila, yang mempunyai tanggungan, anaknya banyak, yang diungkusinya banyak. Nah, itu lebih perlu dibantu. Au mahbusan bimaradin,
atau orang itu tertahan dengan sebab sakit. Akhirnya orang miskin ini sedang sakit sehingga dia tertahan dari pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ini lebih utama dibantu dari orang miskin yang sihat walafiat. Au bisababin minal asbab, atau dia tertahan dengan sebab dari macam-macam sebabnya. Fayujadu fihi ma'na qawlihi azza wa jal, maka didapatlah padanya firman Allah azza wa jal, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah ay hubisu fi tariqil akhirah bi'ailatin aw diki ma'ishatin aw islahi qalbin la yastati'una darban fil ard li'annahum maqsusul janah muqayyadul atrab. Allah berfirman, bagi orang-orang fakir yang ditahan mereka itu di jalan Allah, hubisu fi tariqil akhirah, mereka itu ditahan, kadang-kala bekerja tapi di jalan akhirat. Misalnya orang ini orang yang sedang dalam tahap memperbaiki dirinya, orang yang sedang dalam tahap tobat kepada Allah, sehingga dia banyak mengerjakan, membiriskan hutang-hutang yang dilakukan di masa lalu, baik hutang kepada Allah atau hutang dengan manusia. Nah, ini orang yang tertahan di jalan Allah maksudnya. Ini orang tobat kepada Allah. Sedangkan waktu dahulu banyak mengzalim orang, banyak meninggalkan sembahyang, banyak segala macam. Nah, sesudah tobat ininya kadang-kala lagi bekerja karena sibuk mengqadai sembahyangnya. Dia sibuk mencari orang-orang yang pernah dizalimnya. Nah, lalunya miskin. Karena kadang-kala lagi bekerja, sibuk untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini orang perlu juga disadakahi, perlu dibantu orang seperti ini. Nah, mereka itu tidak bisa bekerja di muka bumi karena mereka itu terputung sayapnya, diikat anggota-anggotanya. Nah, fabihadhil asbab, dengan ini sebab-sebab tersebut, kana Umar radhiyallahu anhu yu'ti ahlal bait al-qati'a minal ghanamil asyarah fama fawqaha. Dengan ini sebab adalah Sayyidina Umar memberikan kepada satu keluarga akan sekelompok daripada kambing sebanyak 10 ekor kambing selebihnya. Nah, ini ada orang miskin yang diberi Umar sedikit, ada orang miskin yang diberi Umar banyak. Nah, pertimbangannya yaitu ini diberi sedikit karena ini ada juga yang diungkusi, ini perlu diberi banyak yang diungkusinya, yang dibiayainya. Nah, ini diberi sedikit karena orang ini ada juga kesibukannya, sedangkan ini perlu diberi banyak karena ini sibuk untuk memperbaiki dirinya, untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'til ata ala miqdaril ailah. Rasulullah SAW itu beliau memberi satu pemberian atas kadar tanggungan orang itu. Tanggungan orang itu. Wasu'ila Umar radhiyallahu anhu an jahdil bala. Sayyidina Umar ditanya tentang pengertian bala yang susah, bala yang bersangatan bala. Faqala, Sayyidina Umar menjawab, kasratul ayal wa qillatul mal. Sayyidina Umar nang sebujur-bujur bala itu adalah tanggungan banyak, harta kadada. Nang diungkusi banyak, duit sedikit. Nah, itu yang sebenar-benar bala. Nah, orang seperti ini yang patut disadakahi dan lebih besar pahalanya. Tapi ini masih dalam lingkup takwa kepada Allah tadi. Itu utama dulu. Utama kita cari yang takwa. Yang takwa ini banyak. Di kampung itu misalnya rata orang takwa. Nah, cari orang takwa yang penuntut ilmu. Penuntut ilmu cari. Banyak yang menuntut ilmu, cari yang kuat tauhidnya. Cari yang kuat tauhidnya. Yang tauhidnya kuat banyak juga. Cari
orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya daripada menampakkan kemiskinan, kefakirannya. Itu banyak juga. Seleksi lagi, cari orang-orang yang banyak tanggungannya. Nah, jadi kada lepas dari yang pertama tadi. Misalnya nih ada orang, ini kada ada yang ditanggungnya, takwa kepada Allah. Ini banyak anak, tadi orangnya sembahyang kada. Nah, itu yang dibantu yang utama tentu yang takwa kepada Allah. Jadi takwa itu syarat pertama. Dari takwa seleksi lagi yang ini, seleksi lagi yang ini, sehingga terhimpun pada diri orang itu beberapa sifat yang membuat sedekah kita itu menjadi berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-sadisatu yang keenam, ayyakuna minal aqarib wa zawil arham. Nah, seleksi terakhir keluarga dulu dicari. Yang takwa sudah dapat, menuntut ilmu orangnya sudah dapat, yang bertauhid sudah dapat, yang disiplin dengan kefakirannya menyembunyikan dapat juga, yang banyak tanggungannya sudah dapat juga. Nah, hanya cari kula-kula bang. Kalau ada kula-kula nang kayak tadi, baik kula di pihak abah atau kula pihak mama, kerabat atau rahim. Fatakunu sadaqatan wa silaturahim, jadilah sedekah itu sedekah dan silaturahim jadinya. Dapat dua pahala lagi. Nah, kita bersedekah lawan kula ini, satu pahala sedekah itu dapat, yang kedua pahala kita menyambung silaturahim itu. Nah, wa fi silaturrahim minas thawab ma la yuhsa, dalam silaturrahim itu pahala yang tidak terhingga. Qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali, la an asila akhan min ikhwani bidirhamin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 20 dirhama. Ujar Sayyidina Ali, sungguh aku memberi saudaraku dari saudara-saudaraku 1 dirham lebih aku sukai daripada aku bersedekah 20 dirham kepada orang lain. Artinya apa? Kita bersedekah ini kepada keluarga kita, 1 dirham itu lebih besar pahalanya daripada kita bersedekah ke orang lain 20 dirham. Tapi keluarga tetap keluarga nang takwa juga kepada Allah tadi itu. Wal asdiqa wa ikhwanul khair aidan yuqaddamuna 'alal ma'arif kama yutaqaddamul aqarib 'alal ajanib. Kawan-kawan dekat, kawan-kawan kebaikan didahulukan atas kenalan-kenalan. Nah, kawan-kawan dekat kita, kawan sama-sama nuntut ilmu, kawan sama-sama mengajar ilmu, nah itu tentu lebih diutamakan daripada hanya sekedar kenalan-kenalan. Sebagaimana diutamakan kerabat atas orang lain. Pal yura'i hadhihi daqa'iq, hendaklah dia menjaga akan ini perkara yang halus-halus. Ini halus nih, jarang terperhatikan. Bisa bersedekah kita hambur, sedekah kemana-mana kah kalau ditahu ay. Tukaran orang kemana kah duitnya. Yang penting keluar sedekah. Nah, jangan macam itu artinya. Ada aturannya, ada tata keramanya dalam bersedekah itu, supaya sedekah itu mendatangkan manfaat kepada kita. Karena sedekah ini banyak manfaatnya. Dari Nabi kita disebutkan banyak keuntungan-keuntungan sedekah. 1, mendinding daripada api neraka. 2, sedekah itu meluaskan rezeki. 3, sedekah itu menghindari daripada bala bencana. Sedekah itu bisa menyehatkan orang yang sakit. Nah, sedekah-sedekah itu bermanfaat seperti itu kalau sedekahnya itu pas. Nah, sedekahnya bujur. Sedekah nang bujur kayak apa? Sedekah nang memakai aturan cara bersedekah itu. Jangan asal bersedekah.
Fal yura'i hadhihi daqa'iq, hendaklah dia menjaga, memelihara ini perkara-perkara yang halus tadi. Fahadhihi sifatul matlubah, inilah sifat-sifat yang dicari. Itu yang kita cari. Makanya kita bersedekah dengan perlahan, jangan terburu-buru, jangan segera. Kadakawa sedekah itu bersegera, bersegera beancap-ancap, cepat-cepat, perlahan. Nah, pikirkan sedekah ini tepat sasaran atau kada, supaya sedekah itu bujur-bujur bermanfaat kepada kita sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kulli sifatin darajat, pada tiap-tiap sifat itu beberapa tingkatan. Kan tadi disuruh kita bersedekah kepada orang yang takwa. Nah, takwa ini beberapa tingkatan. Ada yang takwanya takwa sekali, ada yang takwanya sedang, ada yang takwanya di bawah, tapi takwa juga semuaan. Nah, ini orang yang takwa. Ini takwa itu pun bertingkatan-tingkatan juga. Yang bagi ayatul ba'alaha, hendaklah dia mencari yang paling tertinggi. Di kampung itu banyak orang takwa, cari yang paling takwa. Fa in wujida man jama'a jumlatan min hadhihi sifat fa hiya az-zakhiratul kubra wal ghanimatul uzma. Jika didapat orang yang menghimpunkan sejumlah dari sifat-sifat tadi, jika kita bertemuan dengan orang seperti tadi, sifat-sifat terkumpul pada dirinya 6 perkara itu, nah itu merupakan simpanan yang besar dan keberuntungan yang besar bagi orang yang bersedekah itu. Nah, semua fadilah sedekah yang diterangkan Nabi akan kita dapatkan. Ini bersedekah jar, kenapa rezeki kada mau luas-luas juga, maka bila bersedekah meluaskan rezeki. Sedekah 1.000 ganti 10.000, ada datang juga gantiannya. Nah, barangkali sedekahnya tuh kada pas. Kita bersedekah, bisa kita bersedekah orang yang kada sembahyang. Orang kada sembahyang itu adalah orang yang dimusuhi Allah. Kita nang beri, kita nang menginguninya. Nah, kayak apa sedekah hendak bermanfaat? Kayak apa sedekah hendak menjadikan murah rezeki? Kalau yang kita sedekah ini orangnya justru menambah kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghimpunkan orang yang diberi sedekah itu dengan sifat-sifat yang tersebut di atas tadi, maka itulah simpanan yang besar dan keberuntungan yang besar. Nah, masarifuz zakat wa asnafu qabidiha, kemudian kita masuk kepada penggunaan zakat dan golongan-golongan penerima zakat. I'lam annahu la yastahiqquz zakata illa muslimun ittasafa bisifatin min sifatil asnafis samaniyatil mazkurin bi kitabillahi ta'ala, bahwa tidak berhak akan zakat itu kecuali orang Islam yang bersifat dengan sifat dari sifat-sifat 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau zakat ini apabila kita menyerahkannya kepada orang yang kada berhak, itu zakatnya kada sah. Arti kada sah apa? Keguguran apa? Zakat itu belum gugur, masih dalam tanggungan kita. Nah, kalau sedekah itu kita berikan kepada yang luput sifat-sifat tadi, berpahala aja, cuma kada sesuai dengan apa yang diterangkan Nabi daripada keutamaan sedekah itu. Jadi zakat lebih khusus lagi daripada sekedar sedekah. As-sinful awwalu, golongan yang pertama itu adalah al-fuqara. Wal fakir huwa alladhi laisa lahu malun wala qudratun 'alal kasbi. Orang yang dinamakan fakir itu orang yang tidak ada harta, tidak ada kemampuan berusaha. Orang ini kada bisa harta dan kada kalau berusaha. Nah, itu disebut fakir. Kalau orangnya kada berharta, cuma nyakawa aja berusaha,
belum tentu fakir. Nah nyata fakir itu orangnya kada berharta, berusaha kada kawa. Paman qadara 'alal kasbi, siapa yang mampu berusaha, fa inna dzalik yukhrijuhu 'anil faqri, itu mengeluarkan dia dari sifat fakir. Kalau orang itu kada berduit cumanya kau aja berusaha, nah, itu gugur dia dari golongan fakir ini. Kada kau dikatakan fakir itu. Wa in kana mutafaqqihan wa yamna'uhu al-ishtighalu bil kasbi an tafaqquh fa huwa fakir wa la tu'tabaru qudratuh. Jikalau dia belajar agama dan mencegah akan dia ulih sibuk dengan bekerja daripada belajar agama, maka itu fakir, tidak dipandang kemampuannya itu. Jadi orangnya gagah aja, kuat aja, kada berharta, cumanya sibuk nuntut ilmu. Nah ini orang dianggap fakir. Nah dianggap fakir. Amuninya berusaha, kada kau lagi nya mengaji, kada kau lagi belajar, kada kau lagi mengajar umpamanya. Lalu dia sibuk dengan itu, kada kau lagi bercari. Padahal orangnya kada berharta juga. Nah ini fakir. Wa in kana muta'abbidan yamna'uhu al-kasbu min wadhaifil ibadat wa auradil awqat falyaktasib. Jika dia beribadah mencegah akan dia berusaha dari tugas-tugas ibadah dan wirid-wirid waktu, hendaklah berusaha. Nah, lebih baik berusaha. Ini kebanyakan bisi amalan. Yang subuh amalan sampai pukul 10 hanya tuntung. Kini yang berjuhur parak asar hanya tuntung wiridnya. Yang asar parak maghrib hanya tuntung. Kada kau lagi bercari. Padahal kada berharta orangnya nih. Nah orang seperti ini lebih baik berusaha daripada memperbanyak amalan-amalan itu. Nah, memperbanyak amal, lebih baiknya berusaha untuk menghidupi dirinya. Nah lain lawan menuntut ilmu. Kalau ingin menuntut ilmu, kada kau lagi berusaha, lebih baik menuntut ilmu. Lebih baik menuntut ilmu. Kalau hanya sekedar beramal, berwirid, lebih baik ingin berusaha untuk menghidupi dirinya. Wirid baca sekedarnya secukupnya. Nah, itu menunjukkan kemuliaan ilmu daripada amal. Kemuliaan ilmu daripada amal. Li'annal kasba, karena dia berusaha untuk menghidupi dirinya itu aula min zalik, lebih utama daripada yang demikian, memperbanyak amalia atau wirid-wirid itu. Nah jadi kelompok pertama yang mesti diberikan zakat itu adalah kelompok fukara, kelompok orang yang fakir, orang yang tidak punya harta dan tidak ada kemampuan, kekuatan untuk berusaha. Nah itu orang yang disebut fakir. Nah kemudian kelompok yang kedua, asin pusani, bagian kedua, al-masakinu, adalah orang-orang miskin yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل